Baik, kembali lagi bersama saya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Kepada Ketua BM, saya persilahkan. Berikanlah aku 10.000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru mulai dari akarnya. Berikanlah aku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. 1.000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, rahmat, serta perlindungannya, kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga mulai dari tadi pagi hingga hari ini, saat ini, kita masih bergabung di dalam Zoom meeting virtual yang terakhir dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Jadi, hari ini kami dari BEM diminta untuk memberikan materi pengenalan BEM Fakultas Pertanian. Untuk itu sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat kepada mahasiswa Fakultas Pertanian. Rekan-rekan, teman-teman tidak salah memilih jurusan, karena saat ini ada begitu banyak hal, ada begitu banyak peluang potensi yang ada di daerah teman-teman yang punya perspektif atau pandangan ke depan untuk bisa berkembang apabila konsepsi pertanian ini terus dikembangkan. Oleh karena itu, saya akan meng-share screen materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi kaitannya dengan pengenalan baik, kami minta maaf ada gangguan teknis. Jadi hari ini teman-teman dari BEM Fakultas Pertanian diminta untuk membawakan materi pengenalan BEM Fakultas Pertanian. Karena BEM adalah salah satu organisasi intrakampus, maka alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan kira-kira apa sebenarnya organisasi. Jadi organisasi itu sendiri secara umum merupakan kesatuan dari beberapa orang yang membentuk komunitas dengan usaha sadar bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu pengertian organisasi secara keseluruhan. Kemudian organisasi atau organisasi kemahasiswaan atau biasa yang disebut dengan Ormawa itu merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus yang mendapatkan pendanaan kegiatan kemahasiswaan di kampus. Jadi kalau teman-teman melihat rincian registrasi semester per semester itu ada pendanaan untuk kegiatan kemahasiswaan. Itu salah satu contoh kenapa keberadaan BEM itu bisa bergerak, karena ada pendanaan
atau ada kontribusi di registrasi dari teman-teman mahasiswa baru. Yang berikut kita perlu ketahui bahwa BEM sendiri sebenarnya bagian dari organisasi intrakampus. Jadi untuk jenis secara keseluruhan organisasi itu ada dua, ada yang namanya organisasi eksternal kampus dan juga ada yang namanya organisasi internal kampus. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada yang mungkin ada kakak-kakak dari teman-teman yang pernah berbicara soal HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, PMKRI, GMNI, HMI maupun LMND, itu adalah bagian dari organisasi eksternal kampus. Jadi untuk organisasi internal kampusnya sendiri, kita ada dua, kalau di Fakultas Pertanian ada dua. Satu, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, dan satu lagi organisasi atau paguyuban kita yang baru dibentuk pada tahun 2020, yaitu Umar Maklas, yang saat ini cukup lumayan dengan prestasi-prestasinya di bidang program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2021. Badan Eksekutif Universitas Flores, saya mulai dari Badan Eksekutif Universitas Flores, ini adalah lembaga tinggi organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas yang dipimpin oleh Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM, didukung oleh beberapa departemen atau seksi-seksi yang dapat memperlancar seluruh kegiatan maupun rutinitas dari BEM universitas itu sendiri. Begitu juga dengan BEM Fakultas Pertanian adalah lembaga organisasi kampus yang berada di tingkat fakultas. Lanjut, sebagai organisasi pelaksana kegiatan di fakultas, ini merupakan salah satu fungsi dari BEM Fakultas Pertanian. Ada beberapa sebagai organisasi pelaksana kegiatan di fakultas, ini ada beberapa bagian penting yang menjadi fungsi dari BEM itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai pengembangan dan penalaran keilmuan dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang kedua, pengembangan sikap dan keterampilan manajemen. Yang ketiga, pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, koordinator kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Pertanian itu sendiri. Kemudian untuk masa kepriodean BEM tahun ini kurang lebih kita masih setengah tahun atau 6 bulan menjabat sebagai BEM di periode 2021-2022. Adapun visi dan misi yang kemudian menjadi target, menjadi suatu ukuran capaian yang mungkin akan kita laksanakan di dalam satu periode kepemimpinan ini. Yang pertama, kita mulai dari visi dari BEM periode 2021 Fakultas Pertanian, yaitu mewujudkan ruang pemersatu mahasiswa yang hakiki atau harmonis, kontributif, dan kreatif. Untuk merealisasikan atau mewujudkan visi yang kemudian menjadi yang kita canangkan, ada 4 misi. Yang pertama, mewujudkan ruang diskusi mahasiswa yang harmonis dalam menjaga keutuhan. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa Fakultas Pertanian dalam pengembangan soft skill dan hard skill. Yang ketiga, terwujudnya mahasiswa Fakultas Pertanian yang berkualitas dan berkontribusi aktif guna terciptanya sumber daya mahasiswa yang kreatif. Dan misi yang terakhir, berkarya dengan asas idealisme pertanian yang bergerak berdasarkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan juga pendidikan.
Sudah Pak, sudah. Baik, minta maaf rekan-rekan, teman-teman, ada sedikit gangguan teknis lagi. Yang berikut kita masuk kepada struktur organisasi dari BEM Fakultas Pertanian. Jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan beberapa departemen di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2, dan dibantu oleh 9 departemen. Ini sebenarnya ada, kalau secara struktur dari BEM Universitas ada 11 departemen, tetapi dalam periode kepemimpinan BEM tahun ini, karena dianggap 2 departemen ini tidak begitu penting untuk dilaksanakan, kami dari BEM memutuskan untuk mengangkat 2 departemen yang dimaksud. Yang pertama itu ada Departemen Pendidikan Ilmiah dan Kaderisasi. Yang kedua, Departemen Hubungan Masyarakat atau Humas. Yang ketiga, Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Yang keempat, Departemen Hubungan Organisasi Kampus. Yang kelima, Departemen Kewirausahaan dan Koperasi. Yang keenam, Departemen Pengembangan Organisasi. Yang ketujuh, Departemen Komunikasi, Informasi dan Publikasi. Yang kedelapan, Departemen Minat dan Bakat, dan yang terakhir itu Departemen Kerohanian. Jadi dari keenam departemen ini pada awal setelah pelantikan BEM dibuatkan rencana kerja yang kemudian menjadi patokan untuk perjalanan BEM satu periode ini. Karena ada beberapa program yang belum dijalankan, mungkin pada kesempatan ini saya sedikit mau menyampaikan bahwa ada 11 program yang sudah dijalankan selama ini, sekalipun dalam situasi pandemi, tetapi karena kekompakan dan kerjasama dari teman-teman rekan-rekan anggota pengurus BEM tahun 2021-2022, maka ada 11 program kerja yang sudah dijalankan. Itu yang pertama, melaksanakan clean up dan edukasi sampah di Fakultas Pertanian bekerja sama dengan Anak Cinta Lingkungan atau ACLND. Jadi saat ini BEM Fakultas Pertanian sudah bermitra dengan Anak Cinta Lingkungan, bergerak di bidang penanganan sampah Kabupaten ND. Dan saat ini juga ACIL sendiri sudah bergiat banyak, bukan hanya di Kabupaten ND tetapi di Flores, dan bahkan kemarin juga sempat berkontribusi untuk melakukan sosialisasi penanganan sampah di Belu. Kemudian yang kedua, melakukan atau melaksanakan pembagian takjil berbuka puasa kepada pondok pesantren dan masyarakat yang ada di Bukit Tengkorak, Dindau. Ini juga program yang sudah kita jalankan. Ini hasil kolaborasi antara teman-teman dari Departemen Hubungan Masyarakat atau Humas dan juga Departemen Koperasi dan Kewirausahaan untuk mencari dana, dan kemudian kita memberikan takjil secara gratis. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar dan tingkat pradasar. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan, bahwa tahun ini kali kedua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian melaksanakan LKMM dengan metode yang berbeda dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Flores, yaitu melaksanakan LKMM berbasis entrepreneur. Jadi luaran dari kegiatan LKMM yang kita lakukan ini adalah berupa proposal kreativitas mahasiswa, dan untuk pelatihan keterampilan manajemen yang baru-baru kita laksanakan ada 5 luaran proposal yang kemudian akan kita ajukan dalam tahun 2021 ini. Kemudian yang berikut, yang keempat, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan clean up,
edukasi dan pembentukan unit bank sampah di SD Bonawa 1. Ini juga berkat kerjasama dari ACIL melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk berkontribusi di SDI Bonawa 1. Yang kelima, menggelar bakti sosial. Ini hasil kolaborasi antara teman-teman dari Departemen Hubungan Masyarakat juga dengan teman-teman dari Departemen Kerohanian. Ini melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penimbunan tanah di depan radio dan dapur radio Kevikepan Ende. Ini juga kemarin mendapat apresiasi dari Romo Fikep. Ini adalah bentuk kepedulian anak muda terhadap gereja. Kemudian yang berikut, lagi-lagi dari teman-teman dari Departemen Kerohanian, itu melaksanakan kegiatan pembersihan Taman Doa Santo Yosef Kevikepan Ende. Sekaligus doa bersama ini kemarin menjelang ujian semester 5, semester 6 atau semester genap bagi teman-teman semua. Yang berikut melakukan kegiatan penghijauan di Lembah Gunung Meja. Ini yang baru-baru kita lakukan. Ini hasil kerjasama juga kolaborasi antara ACIL Ende, PT El Nusa Petrofin Ende, anak dari PT Pertamina, kemudian PT Pertamina sendiri, Guru Penggerak Kabupaten Ende, Forum Taman Baca Kabupaten Ende, dan juga BEM Fakultas Pertanian. Yang kedelapan, kami di BEM sendiri juga sudah melakukan membuat desain poster dan flyer. Jadi setiap kegiatan yang teman-teman dari BEM lakukan itu dipublikasikan atau dibuatkan flyer untuk kemudian ini bisa diketahui bahwa ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BEM Fakultas Pertanian. Yang kesembilan itu mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BEM, baik itu di Facebook, di WA, dan juga saat ini kami dipercayakan untuk mengelola akun blog dari agroteknologi, program studi agroteknologi. Jadi setiap kegiatan itu dimasukkan dalam blog agroteknologi. Yang ke-10, melakukan diskusi lintas organisasi. Ini juga yang sebenarnya sudah dilakukan pada tahun ini, yaitu melakukan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Flores, clean up edukasi, dan juga melakukan atau melaksanakan pembentukan bank sampah Universitas Flores. Ini kami sudah melakukan diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Ekonomi, dan juga kemarin karena BEM Universitas ini tidak bergerak, maka kami langsung mendekati Bapak BR3, Bapak Stef, untuk membahas soal ini. Tetapi karena situasi kemarin yang tidak mendukung, COVID-19 yang semakin naik, maka mudah-mudahan bulan September atau Oktober ini bisa dilakukan untuk masalah penanganan sampah di kampus. Yang terakhir yaitu melakukan usaha gali dana. Karena mungkin terlalu lumayan banyak kegiatan yang kita lakukan dan butuh banyak juga pendanaan, kami juga melakukan usaha gali dana berapa kali, 2 kali untuk masa periode BEM tahun ini. Mungkin hanya 11 itu program yang sudah kita jalankan. Yang berikut dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, adapun prestasi yang selama ini sudah kita raih, baik itu prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat universitas. Itu yang pertama, Shiba PKM Kevirusan tahun 2019 ini juga didapatkan oleh teman-teman Fakultas Pertanian dan juga merupakan anggota BEM pada saat periode 2019-2020. Kemudian yang kedua, juara 1 lomba debat. Juara
satu, lomba debat ilmiah tingkat Universitas Flores pada tahun 2019. Yang ketiga, juara satu lomba voli putra tingkat Universitas Flores pada saat perayaan Disnatalis Universitas Flores yang ke-39 tahun 2019. Yang keempat, mengikuti debat tingkat nasional pada tahun 2020 dan salah satu peserta debatnya dari teman-teman dari Fakultas Pertanian. Dan yang terakhir yang saat ini kita jalankan adalah dua proposal yang mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari BEM, yaitu dengan judul penerapan paket kekal sehat di Desa Barokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dan juga dari teman-teman Umar Maklas dengan judul penguatan kapasitas kelompok dasar-wisma organik dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi, itu di Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Ini adalah dokumentasi kita selama kegiatan yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama itu clean up sampah di fakultas, ini bersama rekan-rekan BEM dari Fakultas Pertanian. Yang kedua, ini kegiatan yang kita laksanakan bersama anak cinta lingkungan, pembentukan unit bank sampah, edukasi pilah sampah, dan juga sosialisasi soal penanganan sampah di SDI Bonawa 1. Yang ini pembagian takjil, itu foto yang pertama itu dengan kepala pesantren di Bukit Tengkorak. Yang foto yang bagian kanan atas itu pembagian takjil di masyarakat sekitar pesantren. Yang ini ada kegiatan bakti sosial dan doa bersama di Kevikepan Ende. Yang satunya lagi kegiatan penghijauan di Lembah Gunung Meja. Ini kemarin teman-teman dari Fakultas Pertanian diberikan kepercayaan untuk tampil di Serambi Universitas Flores. Dan yang terakhir ini adalah bukti pengelolaan blok program studi yang dipercayakan kepada BEM Fakultas Pertanian. Jadi mungkin hanya itu saja perkenalan singkat BEM Fakultas Pertanian yang saya sampaikan hari ini. Besar harapan saya bahwa ketika organisasi ini ada di kampus, maka manfaatkanlah itu sebagai wadah untuk kita berorganisasi secara baik. Jangan mungkin ada teman-teman atau mungkin kakak-kakak kalian yang berusaha menakut-nakuti bahwa bergabung dalam organisasi itu sangat tidak penting, bahkan menyita waktu kita untuk melakukan perkuliahan. Tetapi ini mungkin perspektif yang keliru bagi saya. Bergabung di dalam organisasi, yang penting tidak boleh melupakan tugas pokok Anda, tugas pokok teman-teman yang sini untuk kuliah. Ketika ada waktu luang selain waktu perkuliahan, teman-teman bisa memanfaatkan sekalipun bukan organisasi di luar kampus yang menjadi wadah kita untuk berproses, tetapi paling tidak bergabung di dalam BEM ataupun di Fakultas Pertanian Umar Maklas sendiri. Ini menjadi bagian terpenting yang harus kita lalui dalam proses perkuliahan selama 4 tahun di Universitas Flores. Akhirnya saya juga sekali lagi menyampaikan selamat kepada teman-teman, adik-adik saya, mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Mari kita berproses dengan baik, karena ada orang mengatakan bahwa selama kita menghargai proses, maka proses itu tidak mengkhianati hasil yang kemudian kita akan dapatkan. Akhirnya saya meminta maaf, mungkin ada salah kata, tutur kata yang saya sampaikan selama jalannya presentasi hari ini. Ada sebuah pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ketua BEM Fakultas Pertanian.
Di ujung acara yang indah ini, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Pemateri dan terima kasih untuk adik-adik peserta PKKMB. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Jika ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Saya Maria Egista Telan Dewes, mohon undur diri. Terima kasih.